Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Firman yang menjadi renungan hari ini, Selasa 11 Juni 2024, tertulis dalam Ulangan 23 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, Ulangan 23 adalah bagian dari pidato Musa yang berisi berbagai peraturan dan hukum yang harus diikuti oleh bangsa Israel. Dalam Ulangan 23 ayat 6 adalah bagian dari peraturan yang menyatakan bahwa bangsa Israel tidak boleh mencari kesejahteraan dan keuntungan dari bangsa Amon dan Moab, karena sejarah ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa ini terhadap mereka. Bangsa Amon dan Moab tidak memberikan bantuan kepada Israel saat mereka keluar dari Mesir, dan malah mencoba mengutuk mereka melalui Bileam. Larangan ini mengajarkan bangsa Israel untuk mengingat perbuatan jahat yang telah dilakukan terhadap mereka dan untuk tidak terlibat dalam hubungan yang dapat menguntungkan bangsa-bangsa yang telah menunjukkan permusuhan dan ketidakadilan terhadap mereka. Saudara-saudara yang terkasih, kesejahteraan dan keuntungan adalah hal yang ingin diperoleh setiap orang. Tidak sedikit orang yang berjuang demi hal tersebut dengan menggunakan jalan yang dapat merugikan orang lain demi memperoleh kesejahteraan dan keuntungan. Ada beberapa poin penting yang perlu kita renungkan dari pembacaan hari ini, Ulangan 23 ayat 6. Yang pertama, kesejahteraan dan keuntungan. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak mencari kesejahteraan dan keuntungan dari orang yang telah melakukan ketidakadilan terhadap kita. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, hal ini bisa diartikan sebagai ajakan untuk tidak mengambil keuntungan dari orang yang telah berbuat salah kepada kita. Poin yang kedua, integritas dan etika. Kesejahteraan dan keuntungan tidak boleh dicari dengan cara-cara yang tidak etis. Ayat ini mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada integritas dan etika dalam mencari kesejahteraan dan keuntungan, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Poin yang ketiga, perlakuan terhadap orang lain. Dari ayat ini kita diajak untuk memperlakukan orang lain dengan baik meskipun mereka telah berbuat salah kepada kita. Ini sejalan dengan ajaran Yesus untuk mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Sama halnya yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Poin yang keempat, pengampunan dan rekonsiliasi. Meskipun ayat ini memberikan panduan tentang tidak mencari kesejahteraan dan keuntungan dari orang-orang tertentu, dalam konteks Alkitab keseluruhan, kita diajak untuk mengampuni dan berdamai. Mencari kesejahteraan dan keuntungan dari ketidakadilan bertentangan dengan semangat pengampunan dan rekonsiliasi yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dihadapkan pada pilihan bagaimana mencari kesejahteraan dan keuntungan. Refleksi dari Ulangan 23 ayat 6 mengajak kita untuk mengevaluasi sumber keuntungan. Pastikan bahwa keuntungan yang kita peroleh tidak berasal dari tindakan yang tidak adil atau merugikan orang lain. Menjaga integritas, tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan etika dalam setiap upaya mencapai kesejahteraan. Menghormati sejarah, mengingat dan menghormati tindakan-tindakan masa lalu dan belajar darinya untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Dengan demikian, konsep kesejahteraan dan keuntungan dalam Ulangan 23 ayat 6 mengingatkan kita untuk menjalani kehidupan dengan integritas, keadilan, dan kemandirian, serta untuk tidak mencari keuntungan dari sumber-sumber yang dapat merugikan orang lain. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan berkat-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.